warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Melati, NIM 2018121028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pengajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi verbal atau visual. Adapun pengertian pengajaran sering diartikan sama dengan kegiatan mengajar. Dalam arti yang lain, pengajaran diartikan telah terjadi interaksi belajar mengajar antara komponen-komponen pengajaran, khususnya antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, antara guru dan siswa dengan komponen pengajaran lainnya. Pengajaran juga sering diartikan sama dengan kegiatan pendidikan. Jadi, media pengajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvina Rusmayanti, NIM 2018121036. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mahani Razali, pengajaran ialah aktivitas yang bertujuan dan memiliki tujuan, di mana guru berbagi informasi dengan mahasiswa untuk memungkinkan mereka menyelesaikan sesuatu tugas yang tidak bisa terselesaikan sendirinya. Yang kedua, menurut Sulaiman Masri, pengajaran merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai unsur, termasuk kualitas pengajaran, kecerdasan, bakat, dan minat siswa, serta pengaruh motivasi, lingkungan sekolah, rumah, dan dorongan orang tua terhadap siswa. Yang ketiga, menurut Lydia Harlina Martono, Satya Joewana 2006, pengajaran merupakan salah satu aspek dari pendidikan, yaitu aspek kognitif. Pengajaran memberikan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan pendidikan membimbing anak ke arah kehidupan yang lebih baik dan benar. Yang keempat, menurut Kamarudin, pengajaran merupakan suatu proses penanganan urusan untuk memungkinkan siswa mengetahui atau menyelesaikan sesuatu yang mereka tidak dapat dilakukan sendirinya. Yang kelima, menurut Susan B. Bastable, pengajaran merupakan intervensi yang disengaja, yang mencakup perencanaan dan penerapan aktivitas dan pengalaman instruksional untuk memenuhi hasil yang ditujukan bagi peserta didik serta dalam rencana pengajaran. Yang keenam, menurut Daryanto, pengajaran merupakan proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajar perihal mengajar segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Yang ketujuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antar guru dan siswa. Saya Amalia Fitriani, NIM 2018121005. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pengajaran. Ciri-ciri yang pertama yaitu 1. Guru dan murid. Yang kedua, guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar. Yang ketiga, hanya bermakna apabila ada pembelajaran. Yang keempat, melibatkan instruksi, diikuti dengan latihan, indoktrinasi, dan pelaziman. Yang kelima, melibatkan proses pemikiran, penggunaan bahasa atau simbol. Dan yang keenam, ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian. Yang ketujuh,
boleh dijalankan dengan aktivitas berpusatkan kepada guru, murid, dan gabungan guru dan murid, serta berpusatkan kepada sumber. Yang kedelapan, meliputi rancangan mengajar. Yang kesembilan, proses yang melibatkan interaksi dua hal. Dan yang terakhir, ada unsur sains dan seni. Saya Permata Salsabila dengan NIM 2018121014 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi media pengajaran. Secara umumnya, fungsi media pengajaran yang pertama yaitu sebagai alat bantu untuk mewujudkan proses situasi mengajar yang efektif. Yang kedua yaitu bagian integral atau keterpaduan dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga itu meletakkan dasar-dasar yang konkret dari konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Yang keempat yaitu membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu mempertinggi mutu belajar mengajar. Adapun menurut Derek Rountree, fungsi media pengajaran terdiri atas 6. Yang pertama yaitu engage the student atau membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua yaitu recall early learning atau mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu provide new learning stimuli atau menyediakan stimulus belajar. Yang keempat yaitu active the student response atau mengaktifkan respon peserta didik. Yang kelima yaitu give speedy feedback atau memberikan balikan dengan cepat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu encourage appropriate practice atau menggalakkan latihan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pera Yuliana, NIM 2018121025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peranan media pengajaran. Media dapat digunakan dalam proses belajar mengajar dengan dua arah cara, yaitu dependent media dan independent media. Dependent media adalah sebagai alat bantu atau efektivitas yang sangat bergantung dengan cara dan kemampuan guru dalam menyampaikannya. Contoh, slide transparansi. Sedangkan independent media adalah sebagai media yang bisa digunakan oleh siswa itu sendiri. Contohnya radio, film, modul, dan televisi. Selanjutnya, fungsi media dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi. Yang ketiga, memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal yang sukar diamati. Yang keempat, mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. Yang kelima, mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati. Yang keenam, mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati. Yang ketujuh, mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sulit diawetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Kridowasiso, NIM 2018121034. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teoritis media pembelajaran. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan-perubahan sikap dan perilaku yang terjadi karena interaksi dengan pengalaman baru dan dengan pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Menurut Brunner, ada 3 tingkatan utama modus belajar, yaitu yang pertama ada pengalaman langsung atau enaktif, yang kedua ada pengalaman pictorial atau gambar atau ikonik, dan yang ketiga ada pengalaman abstrak atau simbolik. Tingkatan perolehan pengalaman hasil belajar seperti itu digambarkan oleh Dell sebagai suatu proses komunikasi. Materi yang ingin disampaikan dan diinginkan siswa dapat menguasainya disebut sebagai pesan. Guru sebagai sumber pesan menuangkan pesan ke dalam simbol-simbol tertentu atau encoding, dan siswa sebagai penerima pesan menafsirkan simbol-simbol tersebut sehingga dipahami sebagai pesan atau decoding.